Tanya-tanya. Ditanya-tanya bukan hanya dengan mulut. Eh, Tanya bisa sepatu, bisa ya ampun. bisa gagang senjata di muka, itu sudah makanan sehari-hari. Halo Mas Ardi, Halo, apa kabar Mas? sehat, Sehat yo. baik-baik. Kita kayaknya udah lama gak ketemu ya, 20 tahunan ya. Ya sekitar 20 tahun lah. Oke, teman-teman semua, kali ini kita ngangkat cerita tentang Timor Leste yang dulu itu namanya Timur Timur, jadi provinsi ke-27 Indonesia. Di sana kan seperti kita tahu bahwa ada saat itu ya terjadi gejolak di mana sebagian warga tim-tim itu menghendaki kemerdekaan sendiri dan akhirnya terjadilah referendum dan akhirnya Timur Timur lepas dari Indonesia dan sekarang menjadi Timor Leste. Nah, malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang menjadi saksi mata peristiwa itu dari awal hingga akhir perpisahan itu, yang dimana di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang tidak terdokumentasi atau tercatat sampai sejauh ini. Oke, begitu Mas Ardi ya prolognya. Mas cerita dong awal mula ke Timur Timur. Oke. Kita berangkat waktu itu 92 kalau tidak salah ya. Ya, Mas Ardi umurnya berapa itu Mas? 92 waktu itu saya 19 tahun. Berangkat dengan istri ya. Dan teman-teman lainnya tentunya. Oh, berarti satu kampung banyak ya Mas? Ya, satu. Istilahnya kita waktu itu kan ikut program pemerintah transmigrasi waktu zaman Pak Harto ya. Iya. Itu kita gelombang kedua kalau tidak salah. Itu lumayan banyak sih, tapi saya lupa berapa jumlah kakaknya. Karena sampai di lokasi kita ada pengembangan kakak. Pengembangan kakak. Ya, misalkan yang satu keluarga itu anaknya sudah punya suami atau punya istri, di sana dipecah jadi kakak sendiri. Iya. Otomatis dapat jatah rumah sendiri, ya, lahan sendiri ya Mas. Ya. Oke. Di sana itu gimana ya? Sebagian besar yang ke sana itu dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Ada yang memang petani, ada yang memang dulunya pegawai, dan juga ada pegawai negeri juga. Yeah. Waktu itu karena sangat di daerah yang baru sangat dibutuhkan terutama tenaga pengajar. Ya benar. Jadi banyak guru-guru di sana. Termasuk saya itu dari latar belakang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Jadi ya kita hanya istilahnya coba-coba. Tapi kenapa memilih Timur Mas waktu itu? Apakah ada beberapa pilihan? Kayaknya kan program transmigrasi pemerintah banyak ya waktu itu. Ya, kita memilih Timur karena waktu itu Timur itu provinsi termuda. Waktu itu masih provinsi yang paling muda ya, waktu masih Indonesia. Itu di sana menurut sepengetahuan saya itu masih diprioritaskan dalam segala hal. Ya, termasuk bantuan itu selalu ada, istilahnya jadub itu beda dengan provinsi lainnya. Jadub itu jatah hidup ya. Jatah hidup ya, misalnya dapat beras, dapat minyak, dapat itu. Kalau tempat lain itu biasanya cuma 1 tahun, di sana bisa 2 tahun. 2 tahun. Di luar itu masih ada lain-lain. Masih dapat pupuk, dapat benih, dapat itu terus dapat. Nah itu pilihan saya waktu itu ke sana seperti itu. Oke. Kalau awal mula datang itu situasinya bagaimana Mas? Kan kita kalau di sana otomatis bercampur dengan warga penduduk lokal ya. Iya betul. Sejauh yang Mas Nardi ingat itu gimana Mas? Apakah orang Jawa di transmigrasi itu diterima dengan baik atau awal mula itu memang sudah ada rasa kurang sreg ketika kita datang ya?
Gini ya, setelah itu ternyata begitu kita sampai di sana itu kayaknya jauh dari gambaran kita waktu masih di Jawa. Yang saya katakan jauh, di sana itu gimana ya, dasar watak mereka itu keras-keras, keras-keras dan maaf pola pikir mereka itu masih agak kolot. Itu mereka tidak bisa menerima orang lain. Nah itu sulit. Walaupun itu tidak semua ya, tidak semua seperti itu ya. Banyak warga yang baik-baik, yang baik-baik juga banyak. Terutama kalau misalkan orang Jawa itu di sana mengadakan acara apa, itu sering sekali rumahnya dilempar, padahal rumah waktu itu di sana kan atapnya pakai seng, begitu dilempar batu ya. Nyaring sekali ya, suaranya wah itu orang, misalkan kita ada saudara kita yang lagi sunatan, kita kumpul berdoa bersama, itu pun tanggapan mereka tidak mau mendekat bertanya ada apa kok ramai-ramai, tidak, tapi mereka melempar rumah dari jauh. Itu terjadi di acara apapun. Termasuk kita acara doa pun dilempar, karena kita doa terbiasa dari Jawa itu pakai bahasa Jawa. Mungkin mereka tidak mudeng, wah ini apa ini. Benar. Nah itu banyak sekali perbedaan itu dengan penduduk setempat. Ya tidak semua, tapi banyak, terutama anak-anak mudanya. Anak mudanya itu waktu itu sulit menerima orang luar Timur gitu. Apalagi terkendala dengan bahasa. Anak-anak mudanya kan tidak semua fasih bahasa Indonesia. Waktu itu saya masih ingat. Jadi hanya 1-2 mungkin mereka yang berpendidikan yang lancar bahasa Indonesia, tapi yang lain kita pun juga tidak tahu bahasa mereka karena kita baru datang. Nah itu kendala di sana itu awalnya pengaruh bahasa dan juga budaya kita yang berbeda. Budaya jelas berbeda ya. Termasuk di sana itu setiap ada acara apapun, budaya mereka itu pasti minum arak yang beralkohol itu jadi budaya, semacam jadi kebiasaan. Padahal kalau orang Jawa kan hanya sebagian yang melakukan seperti itu. Mungkin kalau saya sih cocok. Maaf ya. Waktu itu gitu loh. Waktu itu anak muda ya Mas. Ya, memang pembawaan saya dari Jawa memang saya sudah seperti itu gitu loh. Tapi otomatis berarti lebih cepat membaur Mas Ardinya ya. Itu. Kelebihannya di itu Mas. Ya, itu yang sangat memudahkan saya cepat akrab dengan mereka karena itu. Oke Mas. Sebelumnya Mas, kalau balik lagi, kalau kehidupan ekonominya Mas, kan orang bilang kalau transmigrasi itu kalau dicitrakan waktu Orde Baru di TVRI itu kan makmur sampai sana segala macam, dapat lahan hampir 2 hektar, 1 hektar, 2 hektar, kemudian cepat progresnya. Aslinya bagaimana Mas? Ya. Ekonominya ya. Tadi kan kita sudah bicara soal budaya. Kalau ekonomi itu tidak sesuai dengan apa yang banyak yang tidak sesuai lah. Masalahnya gini, tergantung dari latar belakang kita tadi, latar belakang sosial kita berangkat ke timur itu. Permasalahannya ada yang orang sudah mahir bertani dan tidak, dan juga ada orang yang berangkat ke sana itu sudah membawa modal. Terutama yang perekonomiannya bagus itu yang memang sudah punya modal dari Jawa. Siap, benar-benar siap. Betul. Tapi kalau kita yang membawa uang tok, yang bawa badan aja. Istilahnya uang tok, badan aja bersama keluarga, itu kita setengah mati. Dan seandainya kita sudah istilahnya kita berjuang setengah mati di sana, bercocok tanam, akhirnya kita sukses menanam entah itu sayuran, entah itu buah-buahan semangka, palawija, padi segala macam. Di sisi lain kita sulit untuk memasarkan. Kita harus keluar kabupaten atau keluar provinsi. Nah, itu kendalanya di situ itu juga. Dan itu membuat cost tersendiri, ada biaya tersendiri. Itu dari waktu itu dari pihak
transmigrasi juga belum kasih solusi apapun untuk penjualan itu ya. Jadi kita yang berusaha sendiri mencari pasar sendiri. Iya, mencari pasar. Nah, itu saya kira kalau untuk seperti yang dipertanyakan Mas Adi tadi untuk masalah ekonomi beragam. Ya. Kalau ekonominya bagus, mereka karena memang sudah ada modal bisa survive dan bisa berkembang baik. Ya, kalau itu banyak yang harus berjuang mati-matian hanya untuk makan tiap hari. Kadang kita menunggu jaduk baru bisa makan. Kadang ada yang seperti itu. Walaupun tidak semua. Baik Mas, kalau tentang fasilitas Mas, seperti diberitakan misalnya air, listrik, segala macam. Kalau fasilitas itu sepertinya umum untuk semua wilayah transmigrasi itu hampir sama lah. Hampir sama ya Mas. Hampir sama. Kebetulan ketika masuk belum ada lah listrik. Belum ada. Terus jalan raya. Jalan raya juga baru pengerasan. Setelah kita di sana beberapa tahun baru ada pengaspalan. Pengaspalan itu pun baru masuk di jalan utama. Yang masuk gang-gang itu masih tetap pengerasan. Kalau transportasi masih jarang ya Mas ya? Masih jarang. Satu hari mungkin berapa angkutan umum? Satu hari itu kadang cuma 2 atau 3. Itu saja gini, misalnya kita mau ke pasar. Kita berangkat pagi, pulangnya bisa sore. Kalau kita terlambat, itu nunggu besok lagi. Jadi kita kesulitan untuk transportasi itu masih waktu itu masih awal-awal itu masih jarang. Jadi dari segala segi itu transmigrasi itu enggak seperti yang dibayangkan diceritakan waktu itu. Ya, waktu itu enggak seperti dibayangkan kita. Jangan berharap enak hidupnya sampai sana ya Mas ya. Perjuangan yang. Iya, yang jelas gini. Kalau kita berangkat transmigrasi itu kita berpikirnya enak-enak dulu itu salah kaprah. Di sana dikasih jatah hidup selama sekian tahun. Kita bisa santai-santai, itu kesalahan. Dan kesalahan itu saya lakukan juga. Tapi waktu mau berangkat belum pernah dapat cerita atau bayangan seperti itu kan Mas? Belum. Cerita pun belum. Belum. Ya. Oke. Terus sampai akhirnya Mas, setelah berapa tahun itu cerita hidupnya bagaimana Mas? Kalau misalnya di sana kehidupannya sulit, kehidupan Mas Nardi itu bagaimana? Mungkinkah ke hutan atau untuk soal makanan sendiri bagaimana Mas? Gini ya, untuk mungkin ini agak flashback ke kehidupan saya. Kebetulan saya juga waktu itu masih umur sekian, saya berangkat sama istri saya yang juga masih di bawah. Umurnya di bawah saya, jadi istilahnya anak kecil berani berangkat ke timur-timur. Ya waktu itu walaupun tujuannya memang punya tujuan bagus untuk istilahnya untuk berusaha merubah nasib yang memang waktu itu ya berangkat dari orang miskin, walaupun sekarang juga masih miskin. Bahkan akhirnya di sana karena gimana ya? Karena kita sebenarnya belum matang. Itu kembali lagi ke pernikahan. Pernikahan saya sama istri saya itu waktu itu sebenarnya pernikahan yang aneh. Cah cilik, ngantenan, berangkat ke timur-timur. Wah, medeni. Sebenarnya kalau orang melihat. Dan itu ternyata setelah lama saya berpikir sampai di timur-timur, ternyata saya belum siap untuk merantau dan saya belum siap untuk menikah. Menikah itu ternyata perlu persiapan, bukan karena cinta itu. Kalau kita menikah hanya karena cinta itu salah kaprah, nonsen. Enggak cukup modal itu. Enggak cukup. Kita harus siap itu dalam segalanya. Mental, spiritual, dan pokoknya segalanya lah. Kita harus mempersiapkan, termasuk kita harus punya harta benda. Kalau nikah hanya bermodalkan cinta itu, wah itu adanya hanya di sinetron dan nah itu akhirnya kan
kembali lagi ke kehidupan saya sering banyak konflik dengan istri saya. Ya maklumlah cah enom nikah. Yeah. Belum pengalaman untuk hidup itu, untuk hidup berpisah jauh dari orang tua itu belum ada sama sekali. Kok kita langsung berani, itu sebenarnya satu kesalahan saya yang saya lakukan waktu itu. Kita sering konflik, sering gini. Ya walaupun akur lagi, ya gimana ndak akur dong kita serumah. Serumah kan? Dan hanya berdua. Ya waktu itu. Sampai akhirnya di tahun berikutnya, tahun 93, saya merasa sangat gembira sekali karena dikabari sama istri saya kalau dia sedang berbadan dua mengandung. Saya sungguh sangat merasa bahagia dan saya mulai dari itu saya mulai mengurangi konflik dengan istri. Tapi gimana ya, Tuhan berkehendak lain lah. Di tahun 93 bulan September. November bulan 11. Itu Tuhan berkehendak lain, istri saya dipanggil dengan tidak begitu saja ya, maksudnya istri saya sakit malaria dengan kondisi sedang hamil. Yang saya ketahui bahwa obat malaria itu kontradiksi dengan janin. Itu nggak tahu Mas? Tahu, saya tahu. Makanya itu saya tahu dari dokternya. Dokter waktu itu istri saya meninggal di rumah sakit. Di puskesmas lah, tapi di sana kan sebutnya di rumah sakit karena istilahnya melayani opnam waktu itu di Jumalai. Itu meninggal di sana. Karena dokter juga dilema, nek saya kasih obat itu janin bisa keracunan, kalau janin keracunan bisa membunuh ibunya juga. Terus itu terusnya juga saya kurang begitu paham, tapi yang saya tahu itu dikasih vitamin istri saya itu. Vitamin sebenarnya agar kuat tubuhnya, tahan tubuhnya. Selalu dikasih vitamin, tapi tetap Tuhan menghendaki lain. Istri saya dipanggil waktu itu tanggal 5 bulan November 93. Ya, 1993 itu istri saya meninggal. Itu seumur hidup saya saat itu saya merasakan kesedihan yang dalam. Sebelumnya saya tidak pernah merasakan sedih. Misalkan saya dikeroyok, dipukuli berapa orang, saya tidak pernah sedih. Wong suatu saat saya sehat, saya ketemu mereka, saya bisa membalas. Misalnya seperti itu. Tapi ini bagaimana mengembalikan istri saya yang saya ajak ke Timur dengan penuh nekat ya waktu itu. Iya, dengan penuh kenekatan. Dan waktu itu istri saya mau karena saya iming-imingi kalau kita transmigrasi tahun pertama itu dikasih jatah hidup sekarang. Istri saya jadi tertarik. Sebenarnya saya kasihan, saya memaksa secara tidak langsung saya itu merasa berdosa karena istri saya meninggal itu karena saya membawa dia ke Timur. Seandainya dia tidak saya bawa itu juga belum tentu. Itu kesedihan saya yang paling mendalam, itu berlangsung berbulan-bulan. Itu kalau Mas Adi tahu ya, itu sampai tetangga saya tidak pernah berani dekat rumah saya. Karena saya isinya teriak-teriak tiap hari dan minum alkohol tiap hari. Minum di sana namanya ciu ya. Ciu. Minuman lokal tapi tua Mas, tua ya. Minuman lokal tapi beralkohol. Padannya lumayan tinggi karena dituang di tanah misalnya langsung dibakar itu nyala biru kayak spiritus. Tiap hari seperti itu selama berbulan-bulan. Bahkan saya karena saking tidak terimanya dengan kejadian ini, saya istilahnya saya tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Itu pernah terjadi. Sampai di fase itu ya Mas? Ya, sampai di fase itu. Saya marah. Walaupun saya tahu Tuhan itu mengambil istri saya karena dia punya rencana lain. Ya. Tapi kenapa rencananya harus istri saya? Ya waktu itu saya masih senang-senang karena dia sedang mengandung anak saya. Itu loh. Kenapa tidak orang tua-tua yang sudah jumbo-jumbo yang maaf, yang bersama kita kan banyak waktu itu. Kenapa istri saya?
Walaupun Tuhan itu punya rencana lain dan saya tahu Tuhan itu maha segalanya. Akhirnya saya jauh dari Tuhan dan saya mengatakan kalau Tuhan itu karena Tuhan itu maha segalanya, makanya Tuhan itu semena-mena dengan saya. Akhirnya saya berbulan-bulan, bahkan saya pernah saking kangennya sama istri saya pergi ke makam istri saya semalam suntuk saya tidak pulang. Padahal makam itu kan dekat, jauh. Jauh Mas. Jauh, itu kan perbatasan Tasilin dengan Galitas. Oh iya. Kita dari Kuluan mau ke Tasilin aja, walaupun jalan lurus itu kan 1 kilo lebih, bro. 1 kilo lebih, ya. Tasilin ke Galitas, itu kan kuburannya di perbatasan itu, tidak ada rumah pun. Iya. Dan saya karena gini, mungkin ada pertanyaan, mosok tidur di kuburan enggak takut hantu? Nah itu. Kita semua tahu waktu itu di Timur-Timur, itu tidak ada hantu di sana. Enggak ada cerita. Ya kan, enggak ada cerita di sana hantu. Pocong enggak ada. Enggak, karena enggak ada orang di pocong. Enggak ada orang di pocong, enggak ada kuntilanak pun enggak ada, Mas. Nah itu, saya enggak takut sama sekali, enggak takut. Memang karena memang dari dasarnya saya dari pertama memang enggak pernah takut dengan hantu. Itu yang jelas. Nah itu sampai bertahun-tahun, sampai di fase itu saya tidak pernah menemukan Tuhan itu ada lagi. Itu sampai bertahun-tahun. Kosong, benar-benar kosong. Ya. Bukannya saya tidak menemukannya, tapi saya tidak mempercayainya karena dengan mengambil istri saya itu jelas dia semena-mena dengan saya. Waktu itu. Itu kesedihan yang paling ngeri yang saya rasakan. Istri saya itu meninggal 93. Sekarang saya nikah lagi 2014, bayangkan berapa tahun saya harus move on dari istri saya. Hampir 20-an ya Mas. Nah, itu. Itu kenangan yang paling menyedihkan. Masih merasa menyesal Mas sampai sekarang? Misal udah enggak? Yo, gimana ya? Kalau sekarang sih saya tahu kalau itu salah kalau saya menyesal. Ya. Ada rencana Tuhan di sana. Iya, memang ada rencana Tuhan di sana. Jadi saya salah kalau saya saat ini bilang saya menyesal. Karena menyesal di kemudian hari itu sudah hal biasa, makanya itu namanya penyesalan pasti. Nah itu cerita yang sedih. Berangkat dari situ Mas, kemudian setelah merasa kekosongan itu, apakah kapan menemukan titik baliknya Mas? Atau kan setelah merasa kekosongan itu masih berlanjut terus terhanyut sama kesedihan itu, kemudian apa yang dilakukan Mas Nardi aktivitasnya? Oh tidak, waktu itu kekosongan itu hanya berapa bulan lah. Akhirnya saya mengenal satu keluarga yang dia selalu perhatian dengan saya. Selama saya tidak pernah, istilahnya tidak pernah mau tahu dengan kanan kiri dengan orang lain, orang tersebut sering datang ke rumah saya memberi nasi atau lauk atau apa. Walaupun itu kadang tidak saya makan sama sekali karena saya waktu itu perasaan saya pengen saya nyusul istri saya. Makanya saya kadang sampai lapar setengah mati, tiap hari minum tua, tidak pernah makan. Itu enggak ngaruh Mas, enggak ngaruh ke usus atau sampai sakit gitu? Saya mungkin sakit ya, tapi saya tidak pernah merasakan. Iya. Saya tidak pernah merasakan karena rasa sakit fisik saya itu terkalahkan dengan rasa sakit hati saya terhadap Tuhan. Nah itu, makanya saya tidak pernah merasa sakit fisik saya. Itu. Nah itu kembali lagi ke ini. Sering ada orang nganter makanan. Akhirnya saya sadar, wah seperti ini kok masih ada orang yang perhatian sama saya. Nah, akhirnya mulai dari situ aku membuka diri gitu untuk orang lain. Akhirnya aku diajak ngobrol sama orang tersebut, saya oke ngobrol akhirnya akrab dan saya dianggap anak sendiri oleh dia. Bisa sebut nama? Boleh apa. Orang tersebut keluarga Pak Hendro Sugati. Itu blok M5 ya, selisih satu blok sama saya, selisih satu rumah sama saya. Kalau di sana kan rumahnya sistemnya kan
orang Jawa, orang Timur, orang Jawa, orang Timur, gitu. Nah itu akhirnya saya membuka diri dan yang lebih saya semakin membuka diri, orang Timur kanan kiri yang sebelah saya itu yang tidak tahu bahasa Indonesia, mereka tahunya bahasa Tetun, itu juga berusaha tiap hari menyapa saya walaupun saya tidak paham bahasanya. Seperti kebo ketemu kebo cuma mantuk-mantuk itu. Tapi mereka menunjukkan kepedulian. Iya, peduli. Akhirnya ternyata masih banyak orang peduli saya. Akhirnya dari situ saya membuka dekat dengan mereka. Akhirnya saya kembali lagi normal seperti biasa dan saya mulai berpikir jernih bahwa memang ya sudahlah, Tuhan itu memang punya rencana untuk hidup saya. Entah apapun itu rencana, entah apapun yang direncanakan Tuhan pasti itu baik buat saya. Intinya seperti itu. Hanya saat itu mungkin kita belum bisa tahu ya Mas ya. Belum mengetahuinya mau dibawa kemana ini. Iya. Setelah itu Mas, dari proses yang menempa kehidupan seperti itu dengan kehilangan, selanjutnya apa Mas? Apakah Mas Nardi bertahan di lokasi transmigrasi situ atau membangun aktivitas harapan baru, mungkin bercocok tanam, atau mungkin Mas Nardi bukan basicnya pertanian, kemudian kemana? Iya, sebenarnya saya sih nggak paham ya. Saya paham tani itu otodidak. Waktu itu saya beli majalah Trubus kalau nggak salah. Loh, Mas Nardi basicnya orang tua bukan petani ya? Gimana ya? Petani tapi mereka petani bukan milik sendiri. Nah, gitu loh. Kalau saya sih basicnya bukan petani karena saya memang waktu itu enggak ngerti tani sama sekali. Jadi belajar tani ya di timur-timur itu. Awal-awalnya kita belajar, akhirnya menanam buah semangka kalau enggak salah. Di sana kan akhirnya belajar itu bisa berhasil dan kita bisa menjual keluar daerah. Itu tadi saya sampaikan yang dari awal kita kesulitan dan kebetulan saya berani keluar gitu loh, cari tempat untuk jualan di sana. Akhirnya orang teman-teman Jawa yang lainnya yang ingin berjualan saya kasih tahu ke sana. Kalau mau nyewa truk ini loh di sini di Jumalee kan ada itu Cina, itu yang punya truk ya itu mudah. Bahkan mereka bisa kita utang dulu, maksudnya nanti barang itu laku baru kita kasih duit, mereka mau. Itu lebih dipermudah itu. Akhirnya saya kembali ke situ. Tapi kehidupan kita juga tidak semulus-mulus itu gitu, terutama untuk orang-orang Jawa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu sering dapat gangguan dari pemuda-pemuda sana, oknum-oknum pemuda lah, tidak semua. Oke Mas, ini sudah budaya, sosial ekonomi. Sekarang kita masuk ke yang politik Mas. Kalau Mas Nardi waktu ke Timur-Timur itu, apakah sudah tahu bahwa Timur-Timur itu provinsi termuda dan di sana waktu itu ya kita tanpa kita cuma berbicara masa lalu, ada gerakan kemerdekaan yang saat itu belum terselesaikan dengan sempurna. Situasi politik seperti itu apa Mas Nardi udah menyadari ketika masuk ke Timur-Timur atau nggak tahu apa-apa? Awalnya itu nggak tahu apa-apa kita. Datang ke sana nggak tahu? Nggak tahu kalau di sana itu masih konflik. Tahunya kan di sana sudah provinsi termuda kan berarti sudah aman, terkendali. Aman dan betul-betul punya Indonesia. Nah ini mungkin kembali ke cerita lagi ya. Akhirnya saya mengetahui kalau di timur itu masih ada konflik untuk orang yang istilahnya dulu mereka dinamakan Fretilin itu kan sebenarnya partai yang pro kemerdekaan tahun-tahun segitu ya. Yang pengen merdeka sendiri. Itu berawal mula dari kedekatan saya sama anak-anak muda. Karena saya sering sama dengan hobi mereka sering minum tua,
saya juga ikut. Terus di sana budayanya ada dansa. Ikut dansa Mas. Dilatih sedikit akhirnya bisa saya ikut. Nah itu akhirnya kan saya dekat dengan mereka. Dan yang lebih mendekatkan lagi kan saya berapa tahun saya di sana itu kayaknya saya paling lancar bahasa Tetun. Bahasa Tetun ya. Ya bahasa. Padahal di sana tuh bahasanya banyak banget ya Mas ya. Banyak luar Tapi biasa. bahasa pemersatunya Tetun ya. Tetun ya betul. Karena kenapa saya bisa lancar bahasa Tetun karena ada hubungan dengan tetangga sebelah saya itu, yang tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Mau nggak mau kita belajar. Iya, akhirnya dia berbicara mengajak makan tapi dengan bahasa dia misalnya Han. Oh ternyata Han itu makan. Terus dia ngajak apa? Ternyata ini. Akhirnya saya paham dari sedikit. Akhirnya saya mempelajari bahasa tersebut. Akhirnya bisa dan saya akrab dengan mereka. Dan waktu itu karena mungkin keakraban saya dan mungkin pandangan mereka, wah ini orang Jawa mungkin apa ya, IQ-nya lebih dari kita mungkin pandangan mereka. Saya kan diangkat jadi ketua pemuda waktu itu. Padahal ketua pemuda untuk anak muda di timur. Di lokasi kita. Di lokasi. Itu ada orang Jawanya nggak Mas? Ada. Oh gitu. Jadi itu kayak kalau di sini Karang Taruna. Semacam Karang Taruna itu. Tapi itu kan di sana tidak ada Karang Taruna waktu itu ya. Belum ada lah. Belum usum gitu. Nah, itu dijadikan ketua pemuda. Dari situ saya mulai akrab dengan orang-orang tertentu. Orang-orang yang dulunya berbicara keras, berbicara kasar sama kita. Dia akrab. Tapi orang-orang yang berbicara keras dan bicara kasar itu motif politik atau motif budaya Mas? Buat kita nggak kerasan gitu atau bagaimana? Ada dua macam. Ya, yang memang motif politik biar kita nggak kerasan ada, yang memang tabiat orang tersebut ada. Tapi terutama memang masalahnya memang budaya Timur-Timur itu kan keras. Ya. Ya omongannya seperti itu. Tanpa konfirmasi dulu kita dianggap salah langsung. Nah, itu kan sering terjadi. Nah, motifnya seperti itu. Akhirnya dari situ orang-orang mulai mempercayai saya. Wah ini orang Jawa ini mungkin ya, dalam pikiran orang Jawa ini bisa dipercaya. Akhirnya saya diperkenalkan dengan orang-orang Fretilin. Tapi tahu Mas itu orang Fretilin? Dulunya enggak tahu sih ya. Oh, dulunya enggak tahu. Dulunya enggak tahu. Iya. Akhirnya diperkenalkan. Saya juga agak takut-takut karena menurut kabar kan kita semua tahu kabar. Wah orang kulit itu kejam-kejam gini. Itu diperkenalkannya di lingkungan situ atau masuk ke hutannya Mas? Di lingkungan situ. Awalnya di lingkungan di lokasi kita. Di lokasi transmigrasi itu. Diperkenalkan akhirnya mereka bisa akrab dengan saya. Dan waktu itu saya takut-takut juga. Masalahnya takutnya gini, kalau saya ketahuan pihak berwajib, dalam artian bisa tentara, bisa polisi, intelijen waktu itu mungkin. Ya, itu dikira saya pembelot atau mata-mata yang bisa menginformasikan tentang keberadaan militer kita. Di sisi lain, saya juga ingin ingin membantu orang-orang Jawa atau orang pendatang yang sering dapat gangguan dari oknum-oknum warga lokal tersebut. Nah, itu prosesnya lama itu. Akhirnya saya bisa dipercaya dengan mereka karena saya akrab, dan saya juga menyampaikan dengan sama saudara-saudara kita yang dari Jawa, saya sampaikan terus terang saya akrab dengan orang-orang Fretilin, tapi saya bertujuan untuk membantu jenengan semua biar tidak terganggu. Terjadi suatu apa? Biar tidak terjadi. Karena di lokasi situ dengan pos-pos keamanan jauh ya Mas ya? Jauh. Adanya kan di Tasilin. Di 1 kilo lebih itu ada pos di pertigaan.
Itu waktu menjelang konflik, Mas. Sebelum konflik nggak ada. Nggak ada. Memang kadang-kadang ada patroli. Tapi kan tidak tiap hari patroli. Kadang sebulan sekali. Ya. Sementara kita tiap hari bergaul dengan mereka. Istilahnya. Jadi waktu itu kan kita tidak tahu mana yang anggota Fretilin, mana yang tidak. Ya. Saya tahu kan setelah saya gabung dengan mereka, saya dekat dengan mereka. Oh, ini ternyata. Nah, dengan seperti itu kan bukan sedikit banyak, itu sangat membantu saudara kita. Akhirnya setiap saudara kita mengadakan acara apa, rumah tidak pernah dilempar. Setiap ada konflik dengan orang lokal tersebut pasti mencari saya untuk penyelesaiannya ya. Iya, untuk mengkonfirmasi. Ini saudaramu yang dari Jawa melakukan seperti ini, itu enaknya gimana? Kalau dulu kan tidak, dilempar rumahnya, dipukuli, itu langsung tidak. Sekarang tidak, setelah waktu itu tidak, setelah saya akrab dengan mereka, anggota Fretilin, istilahnya orang Indonesia mengatakan GPK waktu itu. Waktu itu kan pengacau keamanan kan. Waktu itu. Setelah saya akrab dengan kakak-kakak Fretilin itu, akhirnya saya diperhitungkan sama anak-anak muda sana. Ini orang Jawa kok bisa akrab, bisa dekat. Iya. Gitu loh. Pengaruh sosialnya ada ya Mas? Iya, pengaruh sosial di kita. Akhirnya kan waktu itu, setelah itu kan aman, kita tidak pernah ada gangguan lagi. Karena mereka merasa kita bagian dari mereka. Iya. Intinya kan seperti itu. Itu di tahun berapa ya Mas? Setelah 92 masuk ya? Iya. 92 masuk, berarti itu sudah mau mendekati ke arah jejak pendapat ya? Ya, mulai dekat-dekat konflik. Konflik itu situasinya mulai memanas itu. Situasinya ya mulai memanas lah. Mulai memanas ya. Soalnya kan kita sering dengar demo segala macam. Ya. Iya. Terus Mas Nardi waktu itu mulai sadar bahwa ini Fretilin. Apakah ketika mereka memegang senjata ataukah mereka melakukan pengakuan ke Mas Nardi? Aku itu Fretilin gitu atau gimana Mas? Mereka saat ketemu saya itu mereka memang sudah memegang senjata. Oh ya? Ya. Di lokasi kita loh, di Kuluan loh. Ada senjata di situ? Iya, ada. Mereka bawa. Cuma Mas Nardi juga kan ya menjaga keamanan banyak orang ya. Iya. Jadi waktu itu kita harus tidak berani dan speak up ya. Dan lebih ngerinya kalau begitu saya dekat dengan mereka, saya ceritakan apa adanya dengan orang Fretilin, orang-orang Fretilin itu mempercayai saya. Tapi saya takutnya apakah orang-orang aparat yang dari kita, aparat Indonesia kita percaya dengan saya kan tidak semua. Tidak semua. Karena gini, kadang-kadang patroli keliling itu masuk rumah saya juga. Oh. Tentara itu kebetulan banyak yang kenal. Maksudnya banyak yang langsung akrab dengan saya karena saya memang orangnya. Iya. Dengan orang baru itu saya berusaha untuk lebih cepat mengenal, termasuk kalau ada patroli main ke rumah saya, orang Fretilin itu juga lihat dan dia tahu, ada kedatangan tamu itu tidak masalah. Oh, gitu. Iya, karena dia sudah saya kasih pengertian kalau yang datang ke tempat saya itu banyak orang. Jadi jangan menaruh kecurigaan atau apa gitulah. Itu bukannya berisiko, Mas? Masih dari sisi satu. Oh, sangat berisiko. Ya. Sangat sekali. Tapi kalau untuk gini orang Timur yang saya ketahui itu kalau mereka sudah percaya dengan kita, 100% percaya. Walaupun tiap hari ada polisi atau tentara main ke rumah saya, mereka tidak curiga, tidak akan mencurigai karena mereka sudah 100% percaya sama. Yang saya takutkan yang justru dari aparat. Saya sering keluar masuk hutan. Itu apakah semua aparat itu percaya kalau saya itu keluar masuk hutan itu hanya untuk melindungi orang-orang Jawa biar tidak terkena gangguan. Tidak adanya merah putih. Iya. Itu kan tidak semua. Tidak semua mengerti ya. Situasinya di sana ya. Iya, saya nggak kehitung berapa kali saya pernah ditangkap. Interogasi Mas. Iya. Sudah ditangkap sama aparat. Oh ya. Ya. Kadang-kadang aparat yang baru di sana kan bukan yang
aparat setempat misalnya, bukan orang gitu. Yang ditugaskan ya. Iya, yang ditugaskan itu yang itu kan berganti-ganti ya, yang baru itu kan bisa, wah ini orang ini kok jalan keluar dengan itu. Akhirnya besok saya dipanggil. Ditanya-tanya. Wah, ditanya-tanya bukan hanya dengan mulut. Tanya bisa sepatu, bisa gagang senjata di muka, itu sudah makanan sehari-hari. Istimewa. Iya. Itu saya pernah ditangkap, kayaknya 2 hari nggak pulang, itu orang-orang Kuluan datang menjemput saya. Orang-orang tua itu yang ngasih pengertian kalau saya itu sebenarnya melakukan itu untuk melindungi mereka. Itu orang dari Jawanya? Iya, orang Jawanya yang kasih tahu untuk melindungi mereka. Kalau tidak ada Mas Nardi, siapa yang melindungi kami? Iya. Jembatan komunikasinya. Ya. Walaupun ada patroli kan tidak tiap hari patroli itu, tidak tiap jam. Sementara kami warga Kuluan ini tiap hari interaksi. Iya, berkumpul dengan orang-orang tersebut. Kita tidak tahu mana yang betul-betul pro Indonesia, mana yang pretelin, kita tidak tahu gitu loh. Itu sempat lama itu. Bahkan saya kadang ada lagi saya diajak teman pretelin saya masuk ke hutan. Itu daerah mana ya? Ainaro atau mana ya? Ainaro. Iya, Ainaro atau Bobonaro ke sana. Bobonaro. Di satu pegunungan. Itu saya juga heran. Di situ ada kepala desa dan itu ternyata situ lokasi tempat pertemuannya pretelin. Bobonaro itu, Mas. Iya. Itu saya pernah diajak ke situ. Namanya bukit apa sih? Saya lupa. Bertahun-tahun jadi itu saya pernah dipertemukan dengan pejabat-pejabat teras. Iya, untuk itu. Komandante. Ya, komandante. Tapi saya enggak hafal namanya ya, karena situasinya sudah lama. Ada pernah satu kali saya ditanya, itu saya masih ingat. Sebentar Mas, dari sekumpulan itu Mas Nardi yang orang Jawa sendiri? Iya, saya sendiri yang orang Jawa. Makanya saya juga masuk ke situ ngeri-ngeri sedap. Kalau deg-degan nih prosesnya. Iya, masuk di situ langsung dor. Iya. Ini orang Jawa bisa ke sini. Tapi itu hanya gambaran saya. Pertama saya masuk, itu mereka bahkan tidak tahu kalau saya orang Jawa. Karena mukanya sudah terkondisikan dengan iklim timur-timur. Iklim di sana rambut saya panjang, keriting, panas semua hitam-hitam. Mata selalu merah. Kulit hitam. Dan logat saya itu sudah logat timur. Iya. Dialeknya udah kayak sama. Dialek timur, makanya enggak paham. Kalau tidak dikasih tahu sama teman saya yang pretelin itu, ini orang Jawa, istilahnya bahasa Jawanya gitu. Oh dia heran, kok bisa? Kenapa bisa? Dia bisa gabung sama kita. Baru diceritain. Iya, karena dia istilahnya orang baik, dia mendukung perjuangan kita. Kayaknya seperti itu. Terus reaksinya komandante itu gimana Mas? Dia manggut-manggut, wah luar biasa, luar Jawa. Ada orang Jawa yang seperti ini, istilahnya gitu. Itu jumlahnya banyak Mas waktu itu? Wah ratusan ya. Dan bawa senjata semua? Ya. Itu kok bisa senekat itu sih Mas? Apa enggak berpikir panjang apa? Atau sudah Mas Nadir juga percaya dengan teman-teman dari Fretelin itu? Ya, saya percaya. Ya karena saya percaya mereka karena kepercayaan mereka terhadap saya itu tadi. Karena mereka begitu percaya sama saya juga percaya. Oke, sebentar Mas, dari Kuluan ke Bobonaro itu kan jauh itu. Jauh ya. Dan berarti pegunungan-pegunungan. Apakah itu dilakukan pakai mobil atau transportasi atau jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki, rute hutan? Rute hutan. Lewat sungai. Berapa hari Mas? Itu berapa hari? Wah kok lupa saya. Istimewa loh Mas. Iya. Jadi jalur-jalur itu Mas Ardi tahu ya? Tahu. Bahkan jalur yang kita lewati itu kadang lewat pos militer. Dan tahu itu ada pos militer. Iya. Itu gini, kalau anggota Fretelin yang saya kenal itu mereka cenderung mengurangi konfrontasi. Jadi mereka, di sana ada pos. Kayaknya jam segini itu mereka di pos. Lebih baik kita menghindar. Gitu. Gitu. Tapi nggak pernah ketemu bentrok langsung terlibat konflik? Belum. Fisik belum pernah.
Belum pernah. Tapi ini aneh juga loh Mas. Di satu sisi Mas Ardi itu sering jalan sama mereka, tapi di sisi lain juga dapat panggilan dari aparat. Itu sampai kapan Mas berlangsung begitu itu? Sampai selesai jejak pendapat selesai ya? Iya. Sampai terakhir mungkin jenengan juga pernah dengar selenting-selenting, wah ini ada orang Kuluan dicari itu. Itu kan pasti ada. Ya. Iya, sampai yang aneh kan gini. Saya orang Jawa kok bisa jadi milisi? Logikanya yang jadi milisi itu kan orang lokal. Ya. Orang lokal Timur yang pro Indonesia jadi milisi. Lah saya orang Jawa kan jelas pro Indonesia. Kok saya jadi milisi? Itu juga bagian dari. Iya, karena mungkin pengertian dari aparat yang baru ditugaskan di sana, orang ini berbahaya karena mungkin sudah terdoktrin Fretilin, akhirnya jadikan dia milisi. Nah gitu. Jadi orang Jawa yang jadi milisi kayaknya cuma saya. Aneh, Timur itu aneh. Aduh. Dan itu pun saya pergunakan itu kesempatan yang luar biasa saya pergunakan. Gimana Mas ceritanya? Karena di sisi lain gini, di sisi lain saya berseragam milisi, tapi di sisi lain orang-orang Fretilin di wilayah situ kenal dengan saya. Iya. Jadi secara tidak langsung saya untuk mengeluarkan orang-orang Jawa yang ingin pulang itu lebih mudah. Karena waktu itu begitu jajak pendapat selesai dan Timur dinyatakan merdeka, itu militer dan terutama pegawai-pegawai dan militer keluar semua. Sementara kita yang masih di pedalaman, di pelosok, di lokasi transmigrasi, itu kita tidak tahu apa-apa. Masih di situ. Kita mikirnya nanti paling diampiri. Tadi ketika Mas tadi bilang bahwa di daerah seperti migrasi yang terpencil itu tidak kurang akses informasi lah. Iya. Jadinya ketika ada jajak pendapat dan pengumumannya di sini kita terlambat infonya. Tapi ada ini enggak Mas? Misalnya jauh hari sebelumnya sudah ada informasi bahwa kalau ada opsi A sini, opsi A yang menang, kita tetap di sini. Kalau opsi B yang menang, kita berkumpul di sini dan kita pulang. Ada enggak seperti pembahasan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada karena waktu itu pemerintah Indonesia yakin kalau menang. Tetap masuk wilayah Indonesia. Nah, sebagai provinsi muda waktu itu. Jadi tidak mungkin pemerintah tidak memikirkan opsi kalau seandainya kalah harus gimana evakuasi. Enggak memikirkan opsi evakuasi ya. Tidak sampai ke situ. Oh, itu ngeri loh Mas. Itu tahunya bagaimana Mas terus? Tahunya bahwa ternyata Indonesia kalah. Kemudian yang di pedalaman itu reaksinya gimana Mas di daerah gitu? Apakah kemudian agak diusir? Gini. Atau bagaimana? Waktu reaksi pertama saya tidak tahu persis karena posisi pengumuman apa? Jajak pendapat Timur itu menang dan merdeka. Itu posisi saya di Suwai, di Kufalima. Lagi ditangkap juga nih Mas? Tidak. Oh enggak. Saya waktu itu posisinya di gereja. Oh di gereja. Iya. Gereja Suwai. Iya, berkumpul dengan teman-teman. Oh, iya. Di sana itu wah serba repot saya waktu itu. Kalau saya tidak ngumpul di sana, itu resikonya besar juga. Besar, nanti dikira, wah ini Mas Nardi ini gimana kita lagi berjuang dia tidak ada di sini. Dan apakah pemikirannya gini Mas Nardi itu kan di kompleks transmigrasi kan kunci itu. Kalau Mas Nardi kenapa otomatis warga-warga transmigrasi lainnya pun akan terkena dampaknya dari apa yang dilakukan Mas Nardi. Iya. Sempat berpikir begitu Mas? Iya sempat. Ya makanya gini. Makanya kalau saya tidak berkumpul dengan mereka, jangan-jangan kita dihabisi nanti kalau tiba-tiba merdeka. Iya. Wah ini Mas Nardi ini memblot lagi. Tidak mendukung kita lagi. Istilahnya kan orang-orang seperti itu. Saya takutnya seperti itu. Dan yang di daerah terpencil yang nggak tahu apa-apa itu dihabisin. Iya dihabisin. Saya takutnya itu. Karena istilahnya saya waktu itu kan dianggap sebagai penanggung jawab pendatang oleh orang-orang Fretilin itu. Ya. Makanya kalau ada masalah apapun dengan orang-orang Jawa dan orang lokal, larinya ke saya.
terutama orang pendatang lah, bukan orang Jawa tok ya waktu itu. Orang pendatang, dan itu larinya ke saya. Terus ketika ya kembali Mas, ketika di jejak pendapat referendum pengumuman Mas tadi di Gereja Suwai, terus Mas tadi dapat berita itu, pikirannya apa Mas? Apakah kemudian pulang, tindak lanjutnya apa? Pulang ke Kuluan dulu, ke wilayah transmigrasi, atau bagaimana? Atau negosiasi, atau bagaimana untuk mengeluarkan masyarakat Jawa yang ada di transmigrasi? Situ itu sudah kesulitan kita mau negosiasi sama siapa. Waktu itu chaos ya Mas? Chaos. Pemerintahan kosong, terutama kabupaten itu sudah enggak ada apa-apa. TNI udah ditarik semua Mas? Tarik ya. Itu udah ditarik semua? Tarik. Dan masih tersisa warga transmigrasi di situ? Iya. Serius itu Mas? Serius. Apakah nggak ada tim yang evakuasi? Itu belum. Nanti ada ceritanya. Oh ada ceritanya. Oke, terus gimana Mas setelah dari Gereja Suwai, Mas Nardi dengar, dan saya keluar dari gereja itu sudah iring-iringan kendaraan yang keluar dari timur. Itu kebetulan kita Kufa 5 kan dekat dengan perbatasan. Itu kira-kira tanggal berapa Mas? 1 hari setelah hari H? 2 hari? 1 hari setelah hari H. Kemudian Gereja Suwai diserang ya waktu itu? Itu sebelumnya berarti? Sebelum. Jadi posisi gereja diserang itu saya kebetulan sudah balik ke lokasi, ke Kuluan. Ke lokasi kita. Nah itu sampai di lokasi saya ceritakan sama orang, ini enaknya gimana, jenengan Timur ini menang jajak pendapat dan merdeka, jenengan mau tinggal di sini atau mengungsi atau pulang. Oh sempat berbicara opsi ke warga masyarakat Jawa ya. Kalau jenengan tetap di sini juga enggak apa-apa, dan jenengan tak jamin aman. Nah gitu, karena saya sudah dapat jaminan juga dari orang Filipina, pokoknya teman-temannya Manadi aman, tidak pulang, tidak apa-apa, karena kita tetap membutuhkan orang luar. Pemikirannya mereka sudah sampai situ. Iya, sudah sampai ke situ. Akhirnya kan Mas, kula tetap mawon tak milih keluar dari timur. Oh, enggak apa-apa. Nanti saya usahakan cari kendaraan. Tapi ada juga yang tetap bertahan di sana, ada. Oh ya? Iya. Ada yang tetap bertahan di sana? Ada. Blok apa itu? Orang Jawa Mas? Iya. Tapi dia pindah ke Same. Bukan tinggal di situ. Tapi Same kan masih daerah timur-timur ya? Masih Timor Leste ya? Timor Leste bagian yang agak jauh juga dari kita. Juga. Pindah ke sana. Kayaknya sampai sekarang masih di sana. Oh, ya? Tapi anaknya sering pulang. Oh. Tapi saya juga belum pernah ketemu. Oh. Ya. Oke Mas, kembali ke situ, terus akhirnya bagaimana? Yang pilih opsi banyak juga, yang pilih opsi minta dipulangkan. Ke Indonesia. Ya, kembali ke Indonesia. Jalan satunya kita mengungsi ke Betun yang paling dekat ya. Perbatasan terdekat ya. Akhirnya waktu itu kan saya sudah gabung. Itu ceritanya, saya kembali dari gereja itu, saya gabung dengan milisi, ditarik. Ya, ditarik oleh aparat untuk gabung ke milisi. Oke. Jadi Mas Nardi ceritanya dekat aparat tapi dekat juga dengan Fretilin. Ya. Istilahnya kepala 2. Demi keselamatan ya? Iya, tapi demi keselamatan banyak orang. Ya. Itu akhirnya setelah saya jadi milisi. Bentar Mas, tapi Mas Nardi sadar ya, posisi Mas Nardi itu beresiko. Iya. Sadar. Maksudnya saya jadi milisi itu beresiko kan? Dengan kanan kiri itu. Iya. Tapi kan saya yakin dengan kepercayaan orang Fretilin tersebut, saya ikut jadi milisi kan tujuan. Nah, seperti tadi banyak bertamu tentara atau polisi di rumah saya kan, saya punya itu. Oke Mas. Orang saya itu. Ya, bagi saya sih ya emang luar biasa sih. Iya, terus akhirnya gimana Mas? Setelah itu cara evakuasi orang-orang bagaimana? Setelah saya jadi milisi itu kan saya akhirnya enak, saya keluar masuk perbatasan juga, saya seragamnya milisi. Kalau masuk ke daerah ke timur juga ketemu orang Fretilin juga paham saya istilahnya. Orang-orang anak-anak muda sana juga paham saya. Dari situ akhirnya saya sampai di perbatasan. Itu saya sampai di pos yang lobby. Waktu itu kalau tidak salah Brimob sama Kostrato atau apa yang waktu yang pas jaga di situ ya. Saya menyampaikan kalau masih banyak orang Jawa yang ingin mengungsi. Kaget, loh di mana Mas? Di Kuluan itu
daerah transmigrasi. Iya, daerah transmigrasi. Ke Jumalai itu sana, Kecamatan Jumalai. Jumalai. Baru mereka karena mereka tidak ngeh lokasi kita karena nyimpang dari jalan raya kan jauh itu. Jauh, ya. Sementara mau masuk ke lokasi kita kan waktu itu rumputnya tinggi. Jadi nggak tahu kalau mereka tidak paham kalau itu ada jalur pemukiman di situ ya. Iya, pemukiman besar orang Jawa tok. Itu berlaku hanya untuk Kuluan atau daerah transmigrasi lain juga? Lainnya juga, banyak ada yang juga. Belum ya. Jadi planning evakuasi benar-benar nggak ada ya Mas ya? Iya, nggak ada. Yo, maksudnya saking chaosnya. Karena mereka tidak berpikir, tidak kepikiran. Kalau mereka bakal menang referendum, gitu loh. Sangat chaos sekali. Kemudian gimana Mas? Setelah cerita dari ke Kostrad atau ke Brimob yang di perbatasan? Mereka menyiapkan truk-truk Unimog gitu yang untuk angkutan militer itu. Oh ya? Iya. Itu sudah pengumuman kan Mas? Otomatis mereka masuk lagi daerah konflik. Iya. Ya. Itu masuk. Kebetulan daerah Suwai gini agak aman karena. Agak aman ya. Ya, itu bukan jalurnya Fretilin bukan. Iya. Jalurnya Fretilin hanya di daerah kita. Puluhan ke sana, Bubunaru, itu jalurnya seperti itu. Makanya mereka sebenarnya sebelum ke sini tanya, "Pak, ini perlu dikawal atau tidak?" Ya enggak apa-apa. Satu truk 2 personel kah? Brimob atau hanya sebagai band orang Jawa itu ayam dijemput. Iya. Gitu. Itu berapa truk akhirnya Mas? Ada berapa ya? Banyak lah. Tapi sebelum itu sampai ke pemukiman transmigrasi, Mas tadi udah pulang dulu beritahu atau mereka udah siap-siap dulu di sebelah sana? Mereka sudah saya kasih tahu nanti kalau ada jemputan ke sini ikut. Jadi jenengan teko siap-siap semua apa yang mau dibawa, siap-siap. Ya akhirnya apa yang bisa mereka bawa itu. Itu dengan sangat terlambat sekali, orang sudah keluar semua. Reaksinya teman-teman orang-orang timur gimana Mas, yang tetangga-tetangga ketika mereka dijemput? Apakah namanya tetangga ya Mas, walaupun banyak konflik tapi tetap kita punya ikatan batin di sana ya, baik sama kanan kiri segala macam. Karena pada dasarnya saya sih percaya bahwa teman-teman orang timur itu yang baik banyak banget. Banyak ya. Gini, kalau untuk tetangga timur-timur itu situasi mulai memanas, mendekati referendum, itu banyak kan sudah pergi toh. Perginya kemana Mas? Pergi dari lokasi. Pergi ke kampung halaman. Berarti kosong hampir gitu. Hanya berapa persen yang masih ada di situ. Itu pun setelah orang Jawa keluar, itu saya masuk lagi. Oh ya? Iya, karena gini mungkin ada orang lokal yang tertarik ikut keluar. Oh iya. Ternyata ada beberapa yang ingin, dan saya sampaikan, tapi jangan menyesal nantinya kalian ikut keluar. Tapi kalau ada yang ikut, monggo. Waktu itu gini, kok saya sampai bisa keluar masuk. Ini kembali lagi waktu kita jadi milisi. Begitu jadi milisi, waktu itu saya bersama teman-teman ke Suwai Kota. Di sana pegawai-pegawai yang punya mobil, itu kita datangi, kita pinjemi mobilnya. Dan boleh kita pakai seragam milisi, punya senjata ya. Ngeri. Kita enggak ada SOP-nya loh mengeluarkan peluru. Beda dengan militer yang. Iya, benar. Kan mereka juga mikir ngeri-ngeri sedap nih kalau enggak saya kasih. Mereka kasih. TAF kalau enggak salah kendaraannya waktu. TAF, Saya bawa 1. Kita dapat 3 kendaraan. Saya bawa 1. Tujuannya untuk operasional. Tapi saya salah gunakan dengan tujuan baik juga. Saya salah gunakan untuk mengangkut orang-orang yang pengen kembali. Kembali itu kembali kemana Mas? Kembali ke Indonesia, ke perbatasan gitu loh. Dan juga orang-orang, kan istilahnya gini, diangkat truk itu ternyata tidak semua orang Jawa katut. Oh gitu. Ada yang ketinggalan, itu sebagian saya yang bawa. Tapi yang ketinggalan itu enggak panik Mas? Enggak, saya sudah tenang, enggak ada masalah. Mereka percaya dengan saya intinya.
Nah, termasuk saya juga mengangkut beberapa orang lokal, penduduk lokal Timur yang ingin ikut bergabung mengungsi ke Betun. Itu ada beberapa. Itu lumayan juga. Akhirnya waktu itu terjadi konflik antara saya dengan komandan saya, komandan milisi. Komandan milisinya kan orang Timur-Timur. Iya. Terjadi konfliknya gini. Saya mengangkut orang keluar, itu dikiranya saya dapat bayaran banyak. Dari orang tersebut yang saya bawa itu. Padahal gini, dia kan tanya bayar berapa kalau saya ikut ngungsi. Nggak usah bayar. Kasih uang bensin saja untuk beli, cukup untuk beli bensin. Saya tidak, karena gimana ya, saya paling tidak bisa memanfaatkan situasi untuk keuntungan saya itu. Saya itu paling tidak bisa. Kalau logikanya kalau memang pengen melakukan hal itu ya dapat banyak tuh Mas. Seperas iya. Ya. Waktu itu ada yang ngasih 70.000, ada yang ngasih 100.000, saya terima. Itu hanya untuk beli bensin loh. Tapi pengertiannya komandan kompi saya itu saya memanfaatkan situasi. Iya, memanfaatkan situasi untuk mengangkut orang tersebut dan dibayar sekian juta. Dikiranya seperti itu. Akhirnya saya agak gimana ya, pokoknya terjadi konflik lah. Kurang nyaman lah antara saya dan dia. Terus mobil itu ditarik. Saya kasih uang itu bukan mobil. Iya. Walaupun yang berjuang dulu nyari mobil itu saya, komandan kompi itu enggak ikut, enggak ngerti apa-apa waktu itu. Waktu nyari mobil. Tapi Mas Nardi pikirannya memang cari mobil itu demi evakuasi ya? Iya, evakuasi. Itu penting sekali. Dan itu juga mobil itu saya gunakan untuk mengambil bantuan juga di pengungsian. Masalahnya gini, kita ngungsinya, misalnya kita ngungsi di sini, ada bantuan turun dari pemerintah, posisinya jauh, bisa 5 kilo dari lokasi pengungsian. Nah, kita ke sana ngambil. Jadi kita data yang pengungsi yang orang Jawa sekian kakak, kita punya datanya, dapatnya sekian, seperti itu. Kalau di waktu evakuasi yang di pemukiman sendiri gimana Mas? Setelah selesai itu benar-benar sampai orang terakhir? Kemudian Mas Nardi balik lagi ke situ dalam rangka apa? Iya, sampai saya memastikan bahwa orang Jawa itu tidak ketinggalan. Karena saya... Berarti keliling pemukiman? Iya, keliling pemukiman pakai mobil saya sendiri. Sendirian? Sendiri. Pakai mobil tak itu. Muter. Tidak ada sama sekali. Nah itu saya baru... Tapi untuk orang Jawa yang tadi dibilangin tetap tinggal di situ, ditanya nggak Mas alasannya apa? Ataukah menikah dengan orang setempat? Tidak, alasannya yang di Jawa sudah dijual habis-habisan. Nah itu kadang-kadang satu kesalahan yang orang Jawa lakukan seperti itu. Seharusnya dia merantau itu untuk menambah apa yang dia punya di Jawa, tapi justru dia merantau menjual yang apa dia yang punya. Kadang prinsipnya salah di situ. Ya. Oke Mas. Setelah itu Mas, apakah waktu di pemukiman itu selesai, Mas Nardi cuma fokus di pemukiman itu, ataukah juga melebar ke wilayah lain, misalnya di Kecamatan Jumalenya untuk evakuasi? Oh, di Kecamatan Jumale kan sudah ada tim evakuasi sendiri. Itu kan iya kan. Karena di situ ada Koramil ya Mas. Iya, lebih mudah, mereka yang orang pendatang kan pasti sudah lepas duluan. Iya. Tapi ya, seingat Mas Nardi wilayah-wilayah seperti kecamatan itu orang-orang pendatang sudah habis. Maksudnya sudah evakuasi mengungsi semua ya? Iya. Sudah. Sepi berarti Mas? Sepi banget. Tidak ada apa-apa. Yang pemukiman lain yang saya masuki itu Salele ya. Nah, Salele itu tren yang sudah lama. Itu terutama orang Jawa Timur isinya. Iya, Jawa Timur ya. Itu juga sudah tidak ada. Saya hanya cuma ketemu beberapa orang lokal. Itu saya ajak ngobrol biasa. Saya tanya apakah masih ada pendatang yang di sini. Oh sudah tidak ada Pak, sudah keluar semua. Terus saya tanya apakah Anda tidak ikut keluar? Oh tidak Pak, saya milih tetap di sini aja. Oh ya, hati-hati pokoknya, jaga diri. Ya.
Setelah itu Mas, pengungsi yang dibawa ke Betun, nasibnya bagaimana? Apa mereka di penampungan, diurusin sama UNHCR pengungsi atau diurusi pemerintah Indonesia atau mereka mencar kayak begitu aja atau bagaimana? Yang ngurusi campur-campur, ada UNHCR, ada. Tapi direlokasi di suatu tempat gitu atau gimana? Pertama di pengungsian dulu. Ada tempatnya emang? Ya. Disiapkan? Enggak, ke sekolahan. Ke sekolahan? Iya, biasanya sekolah-sekolah diliburkan, di Betun itu semua sekolah diliburkan hanya untuk ditempati pengungsi-pengungsi itu. Kebetulan kita dapat sekolahnya bagus, kepala sekolahnya juga akrab dengan saya waktu itu. Saya lupa namanya. Saya juga sempat akrab dengan anaknya. Mas Nardi banget ya. Nah, itu lumayan. Dan kebetulan ibu kepala sekolah itu baik sekali. Dan dia malah menganggap saya sebagai anak sendiri. Waduh, di mana-mana dianggap anak ini. Jadi saya selama di Timur Timur orang tua saya banyak ya, sampai di pengungsian juga. Setelah ditampung di pengungsian itu kita sering sharing sama teman-teman, ini enaknya gimana, apakah selamanya kita akan begini, nunggu kepastian dari pemerintah. Sementara saya pikir pemerintah sendiri masih bingung ini ngurusi sekian ribu orang. Tapi bentar Mas, flashback dulu Mas, ada yang satu tertinggal nih. Ketika evakuasi itu Mas Nardi masih jalin kontak sama teman-teman Fretilin atau sudah lost kontak, atau ketika Mas Nardi mengungsi itu mereka menyayangkan atau mereka percaya bahwa Mas Nardi nanti balik lagi atau bagaimana Mas? Kadang masih ketemu waktu itu. Masih ketemu di jalan itu, kadang pas saya pulang ketemu. Dia tanya, "Ada apa?" Oh, saya cari orang-orang yang Jawa yang mau pulang. Kenapa enggak suruh tinggal di sini? Masalah mereka gitu. Saya membebaskan mereka untuk tinggal di sini dan tidak. Dan yang jelas mereka belum siap untuk di tempat yang baru. Mungkin suatu saat nanti kalau sini sudah betul-betul jadi negara, mereka banyak yang balik ke sini. Oh iya, enggak apa-apa, saya tetap percaya sama Mas Nardi. Mereka bilang gitu. Saya tetap percaya sama Anda. Oke, saya masih sering ketemu seperti itu. Sampai akhirnya kita tidak bisa masuk sama sekali karena Kova 5 itu sudah mulai dimasuki yang namanya Interfed dari PBB ya. Ya, apa itu singkatannya ya? Pokoknya pasukan PBB yang ditempatkan di itu mulai nggak bisa masuk Mas. Itu mulai nggak masuk karena jelas kalau ada orang luar masuk itu jelas akan disikat oleh mereka. Iya, karena saya sempat pernah juga, saya nggak tahu kalau di sana saya masuk pakai tahap, diadang, dikejar saya. Tapi saya begitu mendekati perbatasan mereka sudah tidak ngejar. Karena mereka juga minder dengan militer kita yang di perbatasan. Perbatasan. Iya. Banyak juga militer kita Mas. Ya. Tapi situasi terakhir di Suai Kova 5 itu benar-benar chaos. Maksudnya ada bumi hangus begitu, ada nggak Mas? Bener, bakar-bakar. Ada, terutama lokasi-lokasi yang di pinggir jalan raya. Terus kalau kekerasan Mas, waktu setelah pengumuman itu apa benar-benar ada ya? Itu kalau menurut ceritanya ada sih. Mas tadi sepanjang perjalanan nggak pernah lihat? Nggak pernah. Mungkin sudah langsung dibuang atau Tapi waktu gereja sempat juga kembali ke gereja lagi Mas? Lewat, ya. Lewat kondisinya parah itu. Parah ya? Iya. Iya. Parah. Sampai saya dengar pastornya meninggal. Iya, Pastor Hilario. Ya. Dengan pastor orang Jawa Mas, siapa ya? Orang Magelang. Saya akrab juga dengan Pastor Hilario. Tapi entah juga itu kejadiannya karena situasi chaos itu tadi benar-benar di luar kendali. Iya. Ya, tidak. Tapi waktu itu fokusnya Mas Nardi benar-benar nyelamatin orang-orang yang di pemukiman. Iya. Yang saya fokuskan orang-orang, terutama orang-orang pendatang. Itu yang saya fokuskan. Saya tarik sebisa mungkin, saya ajak pulang, saya keluar dari situ. Tapi kalau mereka mantep
ingin tetap tinggal di situ, oke, enggak apa-apa, saya juga enggak maksa. Oke, monggo. Oke Mas, setelah peristiwa itu tok resmi Timur Timur Merdeka, Mas tadi masih stay di Betun. Ya, di Betun karena secara tidak langsung saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan orang-orang Jawa ini, entah itu direlokasi kemana, itu sampai betul-betul mereka mapan. Itu saya kok rasanya kalau saya mikir diri sendiri saya pergi ya, Mas. Pulang sudah selesai urusan sendirian, nggak ada keluarganya, tinggal sendirian betul-betul. Iya, sampai akhirnya saking lamanya kita di pengungsian di Betun itu kadang-kadang kita konflik dengan warga sekitar, rakyat sekitar situ, warga lokal segitu. Selepas dari itu Mas, di pengungsian sendiri bagaimana situasinya Mas? Kemudian sampai direlokasi lagi ya, atau sampai akhir endingnya bagaimana itu? Waktu itu ada kunjungan menteri apa ya, lupa ya. Kalau menteri sosial bukan waktu itu. Waktu itu ada kunjungan, kita ada audiensi untuk perwakilan pengungsi. Kita datang, kita ada berapa orang datang. Permintaannya apa? Kita minta direlokasi ke tempat yang lebih baik. Lebih baik. Terus ada ditawarin opsi? Waktu pertama kali belum ada opsi. Adanya lokasi di Kupang itu ada pembukaan lokasi baru. Ya. Di daerah Kupang, namanya daerah Poto. Itu dari kota Kupangnya masih berapa kilo jauh kok. Ya, baiknya Mas. Masih agak lumayan jauh kok itu. Akhirnya kita direlokasi ke situ. Itu berapa kakak Mas direlokasi? Banyak? Semuanya atau hanya sebagian yang ikut atau opsi siapa yang mau ikut? Itu kebetulan kita sudah terpisah hanya untuk orang Jawa. Waktu itu orang Jawa ada sekitar berapa kakak itu ya. Waktu itu ada tinggal berapa kakak lah. Oh gitu. Soalnya di pengungsian itu mereka yang keluarganya ada modal menjemput mereka pulang. Ada sebagian, ada yang pulang sendiri, ada. Tapi kebanyakan masih menunggu untuk relokasi karena yaitu rata-rata yang di Jawa sudah dijual. Makanya mereka tidak balik ke Jawa. Kalau seandainya mereka balik ke Jawa itu ke tempat saudaranya. Nah itu akhirnya kita direlokasi ke situ. Kita tidak cocok karena batu karang semua. Jadi karang paling banyak. Wah ngeri. Itu kalau bertani pun kita mau menjual hasil tani juga repot karena jauh sekali dari kota. Dari pasar itu jauh. Akhirnya kita tetap bertahan di situ sampai karena kita dengar info karena akan ada kunjungan menteri lagi. Waktu itu. Nah, kita tunggu sampai itu. Berapa bulan di situ kita bertahan. Enggak sampai 1 tahun ya. Paling kita cuma berapa bulan lah. Tapi selama itu ada bantuan Mas? Ada, tetap kayak di lokasi Tran baru itu kita jaduk hidup. Ada jaduk itu selama 1 tahun ada tetap. Nah, akhirnya betul selang berapa bulan ada kunjungan menteri. Nah, kita audiensi lagi, kita minta dikasih opsi untuk relokasi. Tapi masih banyak warganya Mas? Masih. Terus? Masih. Dikasih opsi 3 tempat, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, orang-orang Jawa itu rata-rata lebih familiar ke Sumatera. Dan kebetulan banyak saudara-saudara mereka itu yang masih ada di Sumatera. Akhirnya mereka pindah ke Sumatera. Sumatera itu tepatnya di Palembang. Palembang lokasinya namanya Gajah Mati. Gajah Mati. Jauh Mas dari. Aduh. Sampai di sana itu lebih ngeri lagi. Repot ini. Maksudnya lebih ngeri gimana? Jalannya belum ada atau listriknya belum ada atau gimana? Jalurnya jalur air, Bro. Tidak ada jalur darat. Jadi kita keluar pergi itu naik namanya otok. Di sana itu kayak sampan, tapi ada mesinnya. Mungkin enggak tahu, mungkin karena suaranya otok namanya otok di sana terkenal itu. Nah, kalau kita pergi ke pasar itu juga ngeri. Berangkat pagi, pulangnya sore.
naiknya juga itu lagi. Wah, mikirnya gini, kalau kita punya penghasilan nanti jualnya kemana? Gimana? Apalagi lokasi yang kita tempati pasang surut. Jadi kalau pasang, basah semua, makanya rumahnya panggung. Oh gitu. Iya. Ada berapa kakak Mas yang akhirnya ke sana? Waktu itu kebetulan campur dengan pengungsi dari daerah lain. Iya. Ada yang NTT, ada yang timur-timur juga ikut. Oh, iya? Itu sekitar 400-an kakak. Di sana dibagi di 2 tempat. 400 kakak itu. Terus dapat jatah lahan garapan juga? Iya, tetap dapat. Dikasih bibit jeruk kalau tidak salah waktu itu. Iya. Akhirnya gimana Mas? Perkembangan di sana bagaimana? Ya banyak yang cocok juga sih. Banyak yang cocok juga iya. Di sana. Kalau saya tidak cocok karena saya bukan background petani. Mas tadi bertahan berapa tahun di sana? Enggak sampai 1 tahun, cuma berapa bulan. Terus pulang? Iya. Saya pamit dengan mereka kalau saya ingin kembali pulang. Tapi sebelum itu ceritanya juga panjang di sana. Saya sampai ke Jakarta, sampai ke Kementerian Transmigrasi waktu itu. Yeah. Itu minta bantuan untuk orang-orang itu, untuk orang-orang Jawa yang di sana itu dapat per orang dapat berapa juta waktu itu sampai itu. Setelah itu pokoknya saya pikirnya orang-orang Jawa mapan lah istilahnya cocok, walaupun enggak tahu nanti kedepannya sama bagaimana ya. Gimana, saya pamit untuk pulang. Dan saya pulang waktu itu yang paling saya rindukan ibu saya karena sudah tua. Orang tua ya. Ya, itu. Kalau waktu di Palembang itu Mas, orang-orang yang dari kompleks transmigrasi Kuluan ada juga di sana? Ada, banyak. Oh ya? Iya. Sampai sekarang masih di Palembang? Kayaknya pindah ke Lampung karena saya dengar-dengar konflik dengan warga setempat juga. Repotnya gitu. Sekarang pindah di Lampung dan sudah mapan. Banyak yang sudah mapan. Kalau Lampung banyak orang Jawanya. Nah, karena sudah lama. Kan beda kalau Palembang. Iya. Beda. Palembang di pedalaman lagi. Di area itu ternyata katanya banyak corone orang Jawa garong. Oh iya. Lokasi garong gitu lah. Makanya banyak yang konflik dengan warga setempat akhirnya dipindah lagi ke Lampung itu. Pindah sendiri atau relokasi lagi? Kayaknya dipindah sama pihak pemerintah kayaknya. Oh. Istimewa sekali Mas petualangannya Mas Nardi ini dari ujung timur sampai ke barat. Iya, sampai kemana-mana. Kalau Mas Nardi melihat sendiri waktu kembali ya Mas ke timur-timur, ya. Itu temanya timur-timur. Sampai kemudian Mas Nardi keluar dari timur-timur, apakah masih terjalin kontak sama teman-teman Fretilin? Sudah terputus. Sudah terputus. Tapi waktu itu sempat ditawarin nggak, nggak usah pulang gitu? Karena sudah saking kedekatan. Waktu di pengungsian, ya. Pernah teman saya timur-timur itu mengirim surat lewat UNHCR kasih ke saya. Posisinya Mas tadi di pengungsian. Di pengungsian. Ya, mengirim surat bahwa saya ditunggu kedatangannya. Ya. Kami istilahnya di bahasa Indonesia kan seperti itu, karena tulisannya bahasa Titun. Kami tidak menutup mata atas apa yang pernah dilakukan Mas Nardi di Timur-Timur membantu kami. Entah nanti apa yang Mas Nardi dapatkan, tapi kami akan memberikan sesuatu yang pantas. Tapi waktu itu saya kok rasanya nggak tegel mau balik ke Timur-Timur. Nggak tegelnya gini, negara baru merdeka, logikanya di suatu tempat yang lagi merdeka itu pasti konfliknya macam-macam. Itu jangka panjang pasti masih bermasalah karena kadangkala orang yang merasa pernah berjasa berjuang kok tidak jadi apa-apa, pasti ribet, itu pasti. Makanya saya enggak.
Tapi kepengen juga sih ke sana. Kepengen Mas. Nanti siapa tahu dari abis podcast ini dapat undangan ke sana Mas. Main-main ke sana pengen sih. Ada loh Mas, siapa tahu loh Mas dari pihak Timor Leste ya. Iya. Karena ya bagaimanapun seperti kita ini hanya korban dari situasi politik masa itu ya Mas. Iya, betul. Secara personal kita tuh nggak ada masalah dengan orang-orang Timor Leste. Iya. Sana orang-orang baik banyak. Saya punya teman-teman karib yang di sana yang baik. Iya. Sebenarnya enggak ada masalah. Saya personal nggak ada sama sekali dan tetap bersaudara. Dan kita saat ini mungkin sebaiknya memang menatap ke depan saja. Bagaimana masa depan antara Timur dan Indonesia. Cerita ini Mas, kalau cerita persahabatan sendiri dari orang-orang sana Mas. Oh iya Mas, waktu itu setelah Mas Nardi ikut milisi, ya kan Mas? Itu apakah maksudnya ada kayak keterikatan, misalnya kembali lagi harus jadi satu kesatuan atau bagaimana? Terus milisi itu akhirnya bubar nggak sih Mas milisi itu? Waktu saya direlokasi dari pengungsian ke Kupang. Ke relokasi Kupang itu belum ada kata bubar waktu itu. Belum ada masih. Dan waktu itu sebelum saya relokasi itu granat, senjata apa segala macam itu saya sudah kembalikan. Serahkan ke aparat ya Mas? Ya. Saya tidak kasih ke anggota lain, tidak. Iya. Saya serahkan ke militer. Jadi waktu itu emang ya mau nggak mau ya Mas ya, karena kita Mas tadi bergeraknya di lapangan ya. Iya. Ya hal seperti itu penting ya untuk pembelaan diri ya. Iya, kita masalahnya kita keluar masuk waktu itu, masih keluar masuk Timur. Masih ingat Mas kalau teman-teman Fretilin di sana masih ingat rata-rata? Kalau ketemu masih ingat. Masih ingat. Kalau seandainya dipertemukan masih ingat. Kalau diundang ke sana gitu masih mau Mas? Sebagai tamu untuk nostalgia cerita-cerita masa lalu. Bisa itu. Bisa ya. Iya. Ya. Ada kenangan apa lagi Mas yang paling menarik atau membekas dari persahabatan dengan orang Timor Leste itu apa Mas? Yang paling saya enggak lupa itu sebenarnya gini. Begitu saya bisa lancar bahasa sana waktu itu. Iya. Itu secara otomatis banyak cewek-cewek sana yang suka sama saya. Istilahnya mereka yang nembak duluan. Oh ya? Iya. Itu banyak ya, ada anak kepala desa ada. Anak kepala suku ada. Ketua adat. Ada. Terus anaknya teman saya ada. Bahkan anak masih SMP itu menyatakan cinta sama saya. Itu saya heran, iki opo gitu. Itu karena mereka melihat ini pandangan mereka keren, orang Jawa kok. Iya. Logatnya sudah ndak kentara ya. Bahkan ada sampai orang yang saya sukai itu saya ajak keluar mengungsi sama orang tuanya, ada saya jemput. Oh iya. Spesial saya jemput ke sana, saya ajak mengungsi. Tapi bapaknya itu tidak mengetahui kalau saya berhubungan dengan anaknya. Tapi ibunya tahu dan mendukung. Nah, terus akhirnya kan gini. Suatu saat saya mau pindah ke relokasi itu, saya mau ke relokasi ke sana. Terus saya terus terang sama bapaknya, kalau boleh anaknya saya bawa, mau saya jadikan istri. Bapaknya gini, boleh anak saya dijadikan istri, tapi kamu harus ikut saya kembali ke Timur. Oh gitu. Itu yang beratnya begini, saya bukan tidak mau kembali ke Timur, tapi saya masih punya semacam beban moral ke orang-orang Jawa yang belum sepenuhnya mapan. Sepenuhnya mapan itu saya
Wah, gimana ya? Repot. Kalau ibunya ya sudah sana bawa. Malah seperti itu. Anaknya itu suruh dibawa. Terus pamitnya gimana Mas sama anaknya kalau begitu? Ceritanya gimana? Serba repot. Yo menangis lah dia, menangis. Saya juga sempat meneteskan sedikit air mata. Air mata buaya. Terpisah itu. Akhirnya terpisah, dia pulang ke sana. Dan saya dapat info dia sudah punya anak 5 kan sekarang. Sudah berbahagia. Sudah gede ya. Wah, keren. Kebetulan saya kan ada teman Facebook yang orang timur juga. Oh iya, saya banyak juga. Satu lokasi dengan saya. Oh iya. Saya tanya, ini anak ini sekarang di mana? Oh, dia sudah punya anak 5. Wah, keren. Dari sekian banyak cewek timur-timur yang suka sama saya waktu itu, yang nyandal cuma itu. Yang itu membekas. Ya, membekas karena dia luar biasa pengertian. Ya. Dia sering datang ke rumah saya, nyaponi, ngumbai pakaian saya. Waktu itu dia masih SMP. Dan itu waktu di pemukiman atau di mana Mas? Di pemukiman. Gak dengar cerita itu aku Mas. Iya, enggak dengar aku banyak di sananya. Ya itulah. Kenangan yang lumayan. Iya. Mas kalau ada pesan dan kesan harapannya untuk masyarakat di Timur Leste sana apa Mas kira-kira? Saya kira gini, kalau menurut saya untuk saudara-saudara saya yang Timor Leste, jadilah negara Anda itu jadi jati diri Anda. Maksudnya jadilah Anda jadi diri sendiri gitu loh. Jadi ya, otentik. Iya. Asli ketimuran itu yang Anda gunakan, jangan menggunakan budaya-budaya lain. Budaya timur itu yang diutamakan tuh karena keren sekali sebenarnya. Iya. Bahasanya banyak loh Mas. Iya. Orang Jawa itu Jawa Tengah, paling Tegal sama Jawa Timur. Iya. Timur Leste itu hampir setiap daerah punya bahasa sendiri. Artinya kan budayanya. Iya, yang saya menyayangkan kan sekarang kaya. Ini kayak ke Portugisan Timur itu. Nama-nama tempat juga seperti itu, nama-nama orang juga seperti itu. Kenapa tidak jadi diri Anda sendiri orang Timor Leste? Jangan jadi orang Portugis. Karena menurut saya orang Portugis ini tidak ada kontribusi di Timur. Malah Timur dihabisin, dibawa pulang semua sama. Kan itu. Hanya itu, jadilah negara itu negara Timur, benar-benar Timur. Bukan asing gitu loh. Ya, baik Mas Nardi, ini podcast yang luar biasa sejauh ini. Kisah penyelamatan pendampingan orang Jawa keluar dari daerah konflik itu. Dan tambah sedikit Mas. Ya. Ini banyak orang yang tidak tahu kejadian saya baru cerita di sini. Ya. Banyak orang yang tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan tujuan apa itu banyak yang tidak tahu. Ngertinya Mahdi tiba-tiba kadang-kadang hilang dari lokasi itu selama 2 minggu gak pulang. Mereka tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan istilahnya termasuk evakuasi sampai saat ke tempat relokasi yang baru itu banyak yang masih belum paham. Kalau itu termasuk campur tangan saya itu banyak yang nggak ngerti. Karena memang saya nggak mau menunjukkan itu kepada mereka. Saya takutnya mereka merasa kepotangan budi, saya nggak mau. Itu niat saya membantu titik sampai mereka mapan di suatu tempat wis. Gitu aja tujuan saya. Baik Mas Ardi. Inilah jalan hidup ya. Klaim hidup setiap orang itu unik dan khas dan Tuhan memakai setiap orang itu untuk berbuah di dalam situasi dan kondisinya sendiri-sendiri. Iya. Mas Nardi terima kasih sekali udah berkenan hadir di podcast Adi Gibran. Sudah hampir 20 tahun ya Mas gak ketemu ya. Saya kangen banget sama teman-teman. Iya, dan saya juga terima kasih sudah diundang.
Ya saya berharap cerita Mas Nardi ini terdokumentasi dengan baik, jadi pembelajaran buat banyak orang, kemudian juga menjadi bahan kenangan, nostalgia dan catatan buat teman-teman kita di penampungan transmigrasi, juga teman-teman yang di Timur Leste. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa podcast ini nggak bertujuan apa-apa kecuali hanya menjadi cerminan buat kita di masa ke depan. Dan sekali lagi saya secara personal dengan masyarakat Timor Leste, teman-teman saya punya sahabat karib di sana yang baik-baik banget dan saya tidak punya masalah apa-apa. Secara personal saya sungguh bersyukur pernah juga berteman dengan mereka. Dan ya inilah kenyataan hidup. Kadang-kadang hidup kita pun tidak selamanya indah dan mulus. Kadang-kadang kita melalui penempaan-penempaan lewat peristiwa-peristiwa yang sulit dalam hidup kita untuk menjadikan kita pribadi yang jauh lebih matang. Terima kasih Mas Nardi sekali lagi dan selamat malam. Terima kasih.